Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Aulia Jeniarli dari Prodi Psikologi 2D dengan NIM akhir 156. Di sini saya akan menerangkan tentang perkembangan religiusitas dan makna hidup pada masa dewasa tengah. Menurut Harlock, masa dewasa tengah itu dimulai dari usia 40 sampai 65 tahun. Di usia ini, seseorang biasanya tuh mulai lebih banyak merenung, mikirin pencapaian selama hidup, dan mulai bertanya, sebenarnya hidupku ini udah bermakna belum ya? Kayak, pernah nggak lihat orang tua kita tiba-tiba suka merenung atau jadi sering ke pengajian, atau bahkan mulai lebih rajin ibadah? Itu karena mereka masuk fase ini, mulai refleksi diri, menata ulang tujuan hidup, dan pengen ninggalin warisan nilai yang baik. Nah, selanjutnya ada perbedaan religiusitas dan spiritualitas. Kalau religiusitas itu berasal dari kata religio, artinya mengikat. Maksudnya ini hubungan kita dengan Tuhan, manusia, dan alam semesta yang diikat dengan nilai-nilai tertentu. Sementara spiritualitas adalah bagaimana seseorang mencari makna hidup dan ketenangan batin. Nah, religiusitas di sisi dimensi ibadah ini termasuk praktik keagamaan seperti sholat, puasa, membaca kitab suci, menghadiri pengajian, dan lain-lain. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi religiusitas. Jadi apa sih faktor yang mempengaruhi religiusitas? Yang pertama itu ada gender, perempuan itu cenderung lebih religius. Kenapa bisa begitu? Karena secara umum, perempuan itu lebih ekspresif dalam urusan emosi dan spiritualitas. Mereka juga sering mengambil peran dalam menjaga nilai-nilai keluarga, termasuk nilai agama. Perempuan itu cenderung mencari kedekatan emosional dan merasa nyaman saat berhubung secara sosial dan spiritual. Contohnya itu kayak banyak RT atau kampung, ibu-ibu biasanya punya jadwal rutin pengajian mingguan, bahkan sering jadi kayak panitia kegiatan keagamaan di lingkungan rumah atau komplek gitu. Apalagi semisal istri itu kan udah ditinggal suaminya bekerja dan ditinggal anaknya semisal rantau kuliah, jadi dia di rumah sendiri dan mengisi waktu-waktu luang dan kesendiriannya itu dengan acara-acara di kompleks seperti pengajian rutin. Ini menunjukkan keterlibatan mereka itu lebih tinggi secara sosial dan spiritual. Lalu yang kedua ada faktor pengalaman hidup seperti kematian atau penyakit. Itu kayak seseorang mengalami musibah seperti kehilangan orang terdekat, sakit parah atau masalah berat dalam hidup. Mereka cenderung mencari kekuatan dan ketenangan lewat agama. Yang ketiga ada dukungan dari komunitas agama. Lingkungan sosial juga sangat berpengaruh. Kalau seseorang dikelilingi teman atau komunitas yang aktif secara religius, dia akan lebih terdorong untuk ikut serta. Ada penelitian pada tahun 2020 yaitu ini ada Religiosity dan Well-being in Middle Adulthood, yaitu menunjukkan bahwa pada dewasa tengah, religiusitas berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis. Individu dengan tingkat religiusitas yang tinggi itu cenderung memiliki ketenangan jiwa, kemampuan mengendalikan emosi, serta sikap positif dalam menghadapi tantangan hidup. Religiusitas memberikan landasan moral dan kekuatan batin yang membantu mereka memberi makna hidup dan kontribusi secara sosial. Selain itu, dukungan sosial dari lingkungan keagamaan juga memperkuat pengaruh religiusitas terhadap kesejahteraan psikologis di masa dewasa tengah. Dengan demikian, religiusitas menjadi faktor kunci dalam membantu individu dewasa tengah mencapai kesejahteraan psikologis dan menghadapi perubahan hidup dengan lebih baik. Kesimpulannya, dewasa tengah 40-65 tahun adalah masa refleksi, evaluasi diri, dan pencarian makna hidup. Religiusitas yang mencakup hubungan dengan Tuhan, sesama, dan alam semesta berperan penting dalam memberikan makna dan meningkatkan kesejahteraan psikologis. Faktor seperti gender, pengalaman hidup, dan dukungan sosial mempengaruhi tingkat religiusitas seseorang. Pada tahap ini, individu mencapai iman yang lebih reflektif, terbuka pada perbedaan, dan mencari makna yang lebih dalam, bahkan mencapai tahap iman universal yang penuh kasih dan keadilan. Berikut yang dapat saya sampaikan tentang perkembangan religiusitas dan makna hidup pada masa dewasa tengah. Maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih telah memperhatikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.